bagian dunia itu berbeda-beda. Ada hal yang ada distant antara agama dan keberagamaan itu sendiri begitu. Saya memulai dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan saya. Ketika saya masuk ke sekolah bahasa waktu itu ya, saya bertemu dengan teman-teman saya dari yang beragama Yahudi, Protestan, dan Muslim sendiri gitu. Saya berusaha untuk menciptakan rasa aman. Saya tidak berusaha untuk menyiapkan telinga saya untuk mendengar. Mendengar dalam arti bukan hanya mendengar orang lain berbicara, mencoba memahami bahwa mereka berbeda dengan saya dan itu bukan masalah. Sampai akhirnya pelan-pelan mereka melihat bahwa kok itu yang saya rasakan. Saya berbeda dengan berita-berita yang mereka pernah dengar. Di tengah berbagai persoalan ini, saya mempunyai pandangan bahwa dialog ini tetap memberi harapan. Karena apa? Seringkali kecurigaan, kesalahpahaman itu terjadi karena kurangnya perjumpaan yang otentik antara satu dengan yang lain. Jadi terkadang mereka hidup bersama, artinya bertetangga dalam wilayah yang sama, tetapi tidak ada perjumpaan yang otentik di antara kelompok yang berbeda itu. Dan ini juga saya jumpai dalam berbagai aktivitas atau program-program lintas iman. Jadi akar rumput seringkali ketika mau berjumpa itu ya ada kekhawatiran, takut ditolak, baik oleh kelompok sendiri maupun kelompok yang berbeda. Tetapi setelah ada persahabatan dan perjumpaan, rupa-rupanya mereka bisa saling menerima, bisa saling menghargai. Dan akhirnya bisa saling kerjasama. Islamofobia dan Kristianofobia itu bisa ditekan kalau langkah pertamanya kita berprasangka baik. Berprasangka baik membuat kita terbuka. Kalau kita ingin terbuka ya, ketika keterbukaan kita tidak ingin mengundang konflik, kita harus mendengar dulu. Mendengar sehingga muncul toleransi. Ketika toleransi itu sudah ada di dalam pandangan kita, maka kita juga harus meneruskan terus dalam bentuk dialog dan bekerja sama yang tidak sebatas forum diskusi, gitu. Tapi juga aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Dan yang penting, mari kita perbanyak dialog perdamaian yang praksis. Forum-forum antar agama yang sekarang ada selama ini adalah forum-forum dialog yang penuh kesantunan tapi tidak produktif. Kita perlu dialog budaya di lapangan dan kita bareng-bareng bekerja di lapangan. Bagaimana peran seni di dalam menekan Islamofobia dan atau Kristianofobia itu termasuk satu langkah sederhana dari saya dan grup musik saya, Tofi Hambuk. Ini sebenarnya grup ibu-ibu ya dan bapak-bapak. Di dalamnya ada dari Manado, dari Batak, Jawa, Sunda, seperti saya sendiri dan juga ada dari Jermannya. Kita punya niat bahwa mari kita dengan musik, dengan seni. Seni itu sebetulnya tidak ada batas ya, borderless begitu. Tapi dengan seni itu otot-otot humaniora kita menjadi semakin lentur. Ya mungkin karena saya senang menyanyi gitu. Saya bukan expert untuk masalah-masalah keagamaan. Saya hanya sebagai seorang muslim yang mencoba memahami bahwa ajaran agama yang saya yakini itu indah dan bisa hidup berdampingan dengan semuanya. Musik itu salah satu alat soft diplomacy kita gitu. Bukan hanya mewakili Indonesia tapi masyarakat dunia secara keseluruhan. Orang nggak protes kalau dengan musik. Kenapa tidak diisi untuk mengusung misi perdamaian? Dialog adalah wadah, adalah ruang. Ketika kelompok-kelompok yang berbeda itu mau untuk duduk bersama, belajar bersama, saling mendengarkan, dan juga melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama kita belajar untuk menghargai dan kemudian kita mengembangkan sikap yang toleran antara satu dengan yang lain. Yang namanya dialog itu seringkali kan
ikuti atau melibatkan para tokoh umat beragama. Padahal komponen masyarakat itu ada banyak yang mempunyai potensi. Contohnya dialog untuk lintas iman untuk perempuan. Perempuan itu agen perdamaian yang hebat loh itu, karena mereka itu mempunyai jaringan yang luar biasa, gaya yang luar biasa, apalagi mereka harus kita akui dalam masyarakat patriarki ini menjadi pendidik dalam kehidupan keluarga. Kalau perempuan-perempuan ini mempunyai pemahaman tentang pemahaman yang pluralis, inklusif, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita menghirup udara yang sama dari Indonesia. Kita juga minum dari sumber air yang sama dari tanah air Indonesia. Sehingga dialog keseharian ini yang terus harus kita kembangkan ketika kita saling menyapa, ketika kita saling bersahabat, dan ketika kita menggunakan pasar yang sama, ketika kita bertemu di tingkat RT meskipun berbeda agama, ini yang harus terus kita hidupi. Indonesia itu adalah sebuah negara kesepakatan. Saya kira kita perlu dalami dan perlu garis bawahi. Dia negara kesepakatan. Jadi bukan negara satu golongan ya, atau satu siapapun. Kesepakatan. Nah, itu mengasumsikan bahwa kita itu sangat pluralistik ya, sangat pluralistik. Dan karena itu pluralitas ya, itu adalah suatu yang given. Suatu yang terterima. Ya, you suka atau tidak suka, kita plural. Sedangkan pluralisme itu adalah pilihan. Ya, pilihan. Dia sebuah ideologi, apakah Anda mau atau tidak. Kalau mau hidup damai, kita juga harus memilih apakah kita bisa hidup di dalam masyarakat plural atau majemuk. Dan karena itu saya kira kita sudah memilih. Ya, dan pilihan itu adalah Pancasila. Jelas ya.